Halo, halo sobat Semi, sedikit misteri. Ketemu lagi dengan saya, Ai. Hari ini kita akan mengulas beberapa cerita lagi dari Mr. H. Oke, sekarang di depan saya sudah ada Mr. H. Mr. H, apa kabar? Baik. Wow, bagus sekali ya, langsung dijawab baik seperti itu ya. Oke, Mr. H, kali ini pengalaman apa yang akan di-share oleh Mr. H kepada kita semua nih, sobat Semi nih. Kita nganggapnya nih, manggilnya sobat Semi. Ya, katanya misteri. Pastinya ya semuanya tentang misteri lah. Masa ya saya cerita kartun. Oke, iya ya. Maksudnya ceritanya berlatar belakang di mana, kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, waktunya kapan. Kalau tahu tahunnya ya sekalian tahunnya juga nggak apa-apa, lokasinya di mana, seperti itu, Mr. Ed. Silakan. Em, saya persilakan Mr. H untuk bercerita mulai dari sekarang. Sekarang ya, Mr. H ya. Ya, saya akan bercerita. Terima kasih udah diberi waktunya. Kalaupun nanti waktunya bisa dibungkus, nanti saya bawa pulang waktunya. Karena pas di rumah, saya tidak punya waktu untuk bercerita. Iya, nanti nanti saya bungkusin waktunya ya. Pakai 2 karet atau pakai kantong kresek atau gimana? Itu kan bercanda. Kenapa dilanjutin? Mau cerita apa bercanda nih? Oke, Mr. H. Oke, sorry. Ya ampun. Silakan bercerita. Jadi waktu itu saya dan ayah saya atau bapak saya atau abi saya terserah lah. Kalau saya manggilnya si bapak. Terus waktu itu kami berdua sedang menonton film. Kalau nggak salah waktu itu pukul 10 malam. Tapi saya nggak tahu lewatnya berapa. Karena waktu itu saya masih belum bisa mengingat detailnya. Jadi jamnya ada di balik tembok tuh. Jamnya itu digantung di balik tembok, sedangkan saya berada di balik yang lainnya. Jadi saya nggak bisa melihat jamnya karena jamnya itu dipasang memang menghadap ke ruang tamu, sedangkan waktu itu iya, oke, bukan masalah jamnya Mr. H. Oke. Kejadiannya aja bukan jamnya ya. Oh, kirain mau dengar cerita jamnya juga. Soalnya jam itu nggak usah jam. Kita lupakan jam. Kejadiannya selain jam itu, tadi Mr. H bilang kejadiannya bersama bapaknya Mr. H ya. Oh, langsung ke misterinya ya. Oke. Jadi waktu itu pas kami berdua menonton film, kebetulan sekali waktu itu kami berdua nonton film horor atau ya misteri lah. Kalau nggak salah itu filmnya Susana. Saya lupa judulnya, nggak tahu itu judulnya itu
maju kena atau maju kena mundur kena atau apa itu ya, lupa saya. Sebentar, Susana itu nggak ada yang maju kena mundur kena, Mr. H. Yang maju kena mundur kena itu warkop. Ya warkop ya kan. Oh iya lupa. Oh iya, waktu itu kan di televisi kan masih iklan, jadi saya ganti channel lain, ada judulnya itu maju kena mundur kena. Oke, nggak apa-apa. Terus pas nonton itu yang pertama kali di benak saya itu adalah takut. Siapa sih yang gak takut sama Susana? Takut, ya. Kemudian di pikiran saya muncul hal aneh seperti pipis. Kenapa pipis jadi aneh ya, Mr. H ya? Kan gak aneh kan, setiap manusia, hewan itu memang pipis. Ya benar. Tapi waktu itu kan posisinya saya lagi di atas kasur. Masa saya pipis di kasur? Kan aneh. Iya, aneh sih. Tapi coba aja kali ya. Mau pipis sekarang? Jangan bercanda, saya serius ini. Oke. Oh maaf. Oke Sobat Semi, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian di pikirannya Mister, jadi setelah kepikiran pipis, saya nggak berani untuk jalan ke kamar mandi sendirian. Akhirnya saya menghilangkan pikiran itu. Saya pertahankan ini sampai acara ini atau sampai film itu selesai. Kemudian saya mendengar ada suara tangisan yang merintih, kenceng banget tapi halus suaranya. Nggak usah ditirukan ya Mr. H, kayaknya suaranya nggak gitu ya. Iya, saya memang tidak bisa menirukan suara tangisannya, tapi saya yakin itu ada suara tangisan pas di samping rumah saya. Saya nggak tahu itu entah suara kucing meong, suara kambing mbek, atau suara harimau mau. Saya nggak tahu itu. Aduh, kenapa jadi Animal Planet gini ya, nggak usah dijelasin. Atau suara ayam kali, kukuriuk. Jangan bercanda. Suara ayam itu kokok petok, bukan kukuriuk. Oke, kembali lagi. Kemudian setelah mendengar suara itu, gimana? Apa yang terjadi? Jadi setelah suara itu saya dengar, saya diam. Kemudian saya ganti channelnya ke film warkop tadi. Ternyata masih terdengar. Dan yang bikin saya yakin lagi, ternyata bapak saya pun mendengarnya. Saat itu, saat suaranya semakin kencang,
Ayah saya menatap saya. Kemudian saya juga menatapnya. Kami berdua nggak bicara apa-apa. Cuma kami berdua mencoba menenangkan diri. Kemudian bapak saya mengajak saya untuk keluar, untuk mengecek keadaan di luar rumah. Ayo, kita keluar. Dilihat ada siapa di samping rumah, kata ayah saya gitu. Oke, terus Anda sama bapak Anda, Mr. H, keluar rumah untuk mengecek. Kan tadi sudah saya bilang, saya disuruh mengecek. Kami berdua mengecek. Kenapa masih ditanya? Iya, terus maaf. Selanjutnya, kemudian saya dan bapak saya keluar. Saya melihat, bapak saya pun melihat. Mungkin yang dilihat bapak saya hanya jalanan atau gang yang kosong. Tapi waktu saya melihat, Mr. H melihat apa? Saya melihat gelap. Gelap sekali. Ada bayangan hitam. Bukan. Gelap. Gelap sekali. Gelap. Mr. H melihat sosok besar yang berwarna hitam. Bukan. Mr. H melihat apa ya? Hitam. Waktu itu saya merem. Jadi saya nggak melihat apa-apa. Makanya semuanya gelap. Oke, sobat semi semua. Aduh, kali ini tapi kalau dari cerita tadi itu apa yang didengarkan oleh Mr. H sudah diafirmasi sama bapaknya Mr. H. Berarti yang mendengarkan suara tangisan itu Anda berdua berarti ya, Mr. H sama bapak Mr. H. Ya. Tapi kata bapak saya, gak ada apa-apa di sana. Tapi perasaan saya itu sangat tajam sekali waktu itu. Sampai-sampai saya gak berani membuka mata karena takut. Oke, Mr. H. Oke, kali ini sih sedikit misteri ya. Karena yang pertama sebenarnya Mr. H itu kalau waktu itu nih membuka mata, mungkin Mr. H bisa melihat kali ya. Ya iyalah, namanya juga dibuka matanya, masa gak melihat? Anda menghina saya. Enggak. Oke, maksud saya tadi itu kalau waktu itu Mr. H melihat juga sama dengan bapaknya Mr. H, mungkin Mr. H mendapat penglihatan yang lain seperti itu. Oke, sebelum ini memanas, kita akhiri dulu podcast kita bersama Mr. H ini. Terima kasih Mr. H sudah hadir lagi.